Sudah sekitar sebulan ini, Reza ngekos di rumah Budiah. Tiap pagi, dia terbiasa dengar suara wajan nyambut hari dan aroma bawang putih goreng yang nyusup sampai ke lantai atas. Kosan ini cuma 3 kamar, tapi cuman Reza yang betah. 2 kamar lainnya kosong. Entah karena sumuk atau karena cowok-cowok lain gak kuat godaan lihat Budiah yang tiap hari masak pakai daster tipis. Pagi itu, Reza turun ke dapur kayak biasa, kaos oblong, celana pendek, rambut belum disisir. Di meja, udah ada nasi putih sama tahu bacem dan sayur lodeh. "Mas Reza bangun siang ya?" sapa Budiah dari depan kompor. Rambutnya dicepol-cepet, dasternya warna hijau tua, dan wajahnya kelihatan agak sayu. "Semalam lembur, Bu. Kerjain tugas kampus," jawab Reza sambil duduk. Tapi tetap bangun demi lodehnya Budiah. Budiah tersenyum kecil, tapi matanya gak ikut senyum. Reza sadar, sejak seminggu terakhir, ada yang beda dari sorot mata itu. Setelah makan, Reza berdiri ngangkat piringnya sendiri ke tempat cuci. Tapi hari ini dia gak langsung naik, malah duduk lagi, ngambil teh manis. "Bu, boleh nanya gak? Kalau ganggu ya gak apa-apa, Bu, gak jadi." "Nanya apa, Mas?" Budiah balik badan, napasnya berat, tapi matanya mulai terbuka. "Budiah lagi kenapa sih? Saya lihat belakangan ini kayak gak seceria biasanya." Budiah diam sebentar, lalu duduk di kursi seberang Reza, nyangga dagu di tangan kanan. "Mas Reza tahu kan, suami saya kerja di luar kota?" Reza angguk. "Iya, katanya udah hampir setahun jarang pulang." "Sekarang udah gak akan pulang lagi," kata Budiah pelan. "Dia selingkuh, Mas. Udah hampir 2 tahun, ternyata dia hidup bareng perempuan lain. Saya baru tahu sebulan yang lalu." Reza langsung terdiam. "Maaf, Bu. Maaf banget. Saya gak tahu." "Gak apa-apa, Mas," jawab Budiah. "Orang lain juga belum ada yang tahu. Saya baru aja resmi cerai minggu kemarin." Suasana hening sebentar, hanya suara kipas dapur muter pelan dan sendok jatuh dari rak yang bikin kaget. "Kenapa kok Budiah ceritain ini ke saya? Nggak takut kalau saya ember apa gimana, Bu?" "Hehehe," tanya Reza pelan. Budiah melirik. "Saya juga nggak tahu, Mas. Mungkin karena Mas Reza itu rasanya enak diajak ngobrol. Nggak banyak komentar, nggak ngatur-ngatur, cuma dengerin, saya butuh itu." Reza senyum kecil. "Ya udah, Bu, kalau mau cerita apa aja, saya siap jadi pendengar. Saya di sini bukan cuma numpang tidur, tapi juga numpang rasa." Budiah ketawa kecil. "Numpang rasa ya? Hati-hati lo bisa kebablasan." Reza ikut ketawa, tapi dalam hatinya, dia tahu kalimat itu gak cuma candaan. Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk lama di dapur sambil cerita hal-hal yang lebih dari sekadar lauk dan harga minyak. Reza tahu luka Budiah masih baru, tapi justru dari celah luka itu, rasa lain mulai tumbuh. Dan dapur kecil itu jadi saksi, bukan cuma masakan yang bisa bikin hangat hati. Sejak pagi itu, dapur warung Budiah gak pernah sepi dari suara obrolan. Biasanya cuma suara sendok, ulekan, sama kipas kompor. Tapi belakangan ada satu suara tambahan. Reza yang makin sering nongkrong sambil bantuin motongin sayur, atau cuma duduk ngeliatin Budiah masak. "Mas Reza, lagi libur gini bantuin saya mau nggak?" Celetuk Budiah pagi itu sambil senyum-senyum. Reza ketawa. "Boleh, Bu. Apa sih yang enggak buat Ibu? Minta apa aja, saya coba kasih." Wah, Mas Reza ini ternyata pintar ngomong juga ya. Ibu kira Mas Reza ini pendiam. Taunya. Reza kaget dikit. Budiah senyum lebar, tapi mata tetap sembunyiin banyak hal. Bu jangan ngomong gitu dong. Saya jadi ngerasa gak enak ini. Kan cuman bercanda." "Loh, kok salah?" "Entahlah, Bu. Kayak saya jadi gak enak aja. Kayak gak sopan gitu." Budiah diam sebentar, terus narik napas pelan. "Mas Reza itu gak salah apa-apa, justru bikin saya ngerasa gak sendirian."
dapur pagi itu jadi agak sunyi. Cuma suara pisau motong bawang sama air mendidih di panci. "Bu," kata Reza sambil ngelirik. "Pernah nggak kepikiran mau nikah lagi?" Budiah ngelirik sebentar, lalu ketawa kecil. "Baru seminggu cerai, Mas. Kok udah ditanya gitu?" Reza senyum. "Ya cuma nanya, Bu. Kali aja udah ada yang ngelamar." "Hus, belum," kata Budiah, nadanya pelan. "Tapi kadang saya mikir, andai saya nemu cowok yang bisa bikin saya ngerasa dihargai, didengerin, gak cuma dipakai terus ditinggal gitu aja, Mas." Reza jadi diam. Terlalu banyak hal yang pengen dia bilang, tapi lidahnya kaku. Budiah balik badan ngaduk tumisan. Tiba-tiba tumisannya nyiprat minyak panas kena tangan. "Aduh!" Reza langsung berdiri dan nyamperin. "Bu, mana yang kena?" Budiah nunjuk tangan kirinya. Reza refleks pegang, bawa ke bawah keran air. "Sakit ya, Bu?" tanya Reza sambil nyiram pelan. "Dikit sih, Mas. Cuma tadi kaget aja." Mereka berdiri dekat. Tangan Reza masih nempel di tangan Budiah. Suara air mengalir jadi latar. Mata mereka ketemu sebentar. Gak ada yang ngomong. Tapi udara dapur jadi aneh. Reza sadar dia harus lepasin. Tapi tangannya gak juga bergerak. Ke Budiah yang duluan tarik pelan tangannya. "Udah, Mas, gak apa-apa kok." Reza mundur dikit. "Maaf, Bu, saya tadi." "Gak apa-apa, Mas," kata Budiah cepat lalu senyum. Tapi senyum yang cepat hilang. "Saya ke depan dulu, pelanggan udah mulai datang." Dan dia pun pergi. Reza masih berdiri di situ, megang keran yang netes pelan. Sejak kejadian itu, Reza makin sadar yang dia rasain ke Budiah bukan cuma rasa kagum atau simpati, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih nempel, dan mungkin berbahaya. Malamnya, Reza lagi rebahan sambil dengerin lagu di kamar kosnya. Laptop menyala, tapi tugas belum juga disentuh. Udah jadi kebiasaan, jam segini dia nungguin ketukan di pintu dan benar, 3 ketukan pelan kedengeran. "Mas Reza, ini Ibu." Reza buru-buru bangun dan buka pintu. "Wah, dapat rezeki malam-malam nih," kata Reza sambil senyum. Di tangan Bu, dia ada 1 rantang kecil. "Ini, Mas, ada sisa dari warung. Sayang kalau dibuang, ayam kecap sama sayur asem." Budiah ini baik banget, sumpah. Budiah senyum. "Iya kan, Mas Reza, tiap hari cuma makan mie. Kasihan liatnya, biar kuat kuliah makannya harus bener." Reza terima nampan. Tapi pandangannya nggak lepas dari Budiah. Hari ini, Budiah pakai kaos lengan panjang dan celana kain longgar. Rambut diikat sederhana. Wajahnya lelah, tapi tetap manis dilihat. "Mas, kenapa sih kok liatin saya kayak gitu? Jadi malu saya kan?" tanya Budiah sambil senyum kecil. "Nggak, Bu. Cuma saya seneng aja, Bu. Dia masih mau senyum meski habis cerai dan tiap hari kerja keras." Budiah terdiam sebentar. "Seneng ya? Saya aja kadang lupa rasanya disenyumin balik." "Kalau gitu, Bu, mulai sekarang saya yang bakal senyum duluan." Budiah ketawa kecil. "Gombal ya, anak kos zaman sekarang. Pinter banget ngomongnya." Reza ikut ketawa, tapi hatinya hangat. "Bu, boleh tanya sesuatu nggak?" "Apa, Mas?" "Kenapa kok Budiah baik banget gitu, Bu, ke saya? Takutnya saya nanti salah paham." Budiah nggak langsung jawab. Matanya ngelirik ke lantai, lalu balik menatap Reza. "Ish, Mas Reza ini mau tahu aja." Suasana hening sejenak, nampan masih di tangan Reza. "Saya sendiri itu, Mas. Kadang warung rame, tapi rumah ini sepi, dan saya ngerasa nyaman aja kalau ngobrol sama kamu." Gak ada beban, gak harus pura-pura seneng. Reza pengen ngomong sesuatu, tapi kalimatnya gak keluar. Budiah buru-buru berdiri. "Udah malam, cepetan dimakan ya, nanti dingin." "Iya, Bu, makasih banyak, Bu." Pas Budiah jalan ke arah tangga, Reza manggil pelan. "Bu!" Budiah menoleh.
Kalau ibu butuh teman cerita, kamar saya selalu kebuka buat ibu kok. Budiah senyum tipis. Hati-hati loh mas, nanti saya beneran masuk malah gak mau keluar. Reza cuman ketawa, tapi perasaannya campur aduk. Budiah makin terbuka. Dan setiap makanan di nampan itu terasa kayak kode, bukan sekadar peduli, tapi perlahan jadi sayang. Dan malam itu, Reza makan ayam kecap sambil senyum sendiri, bukan karena enaknya rasa, tapi karena yang masak adalah seseorang yang perlahan ngisi hidupnya. Mas Reza, maaf ganggu, bisa anterin saya ke supermarket bentar? Suara Budiah pelan dari luar pagar. Sore itu udara terasa gerah, langit mendung kayak nahan hujan. Reza buru-buru keluar kamar langsung turun. Loh Bu, tumben gak naik mobil. Mobil saya gak bisa starter mas, gak mau nyala dari tadi, padahal saya harus belanja buat besok. Oke, hayuk aja tapi naik motor ya Bu. Budiah senyum. Gak apa-apa, saya juga kangen naik motor. Mereka berdua pun meluncur ke arah supermarket. Reza yang nyetir, Budiah duduk di belakang. Angin pelan menyapu rambutnya. Di tengah jalan, tangan Budiah nempel pelan ke pinggang Reza, gak kuat pegangan terlalu jauh. Reza ngerasa, tapi gak ngomong. Senyumnya kecil-kecil aja, tapi deg-degan gak karuan. Setelah belanja beres, mereka mampir ke warung mie Jawa pinggir jalan. Warung lesehan kecil tapi ramai, bangku tinggal satu, bangku sempit buat berdua. Ya udahlah, dempetan ya mas, kata Budiah sambil duduk duluan. Reza nyengir. Wah, kalau saya duduk dekat Budiah gini, nanti dikira pacar loh Bu. Budiah ketawa kecil. Biarin aja mas, kan saya janda, bebas aja mau sama siapa. Mereka makan sambil ngobrol santai, bahas kuliah, bahas pelanggan warung, bahas macem-macem. Kadang saya kangen disentuh, bukan yang aneh-aneh ya mas. Maksud saya kayak pelukan, dielus, digandeng. Udah lama banget gak ngerasain itu. Reza cuma bisa ngangguk. Saya ngerti Bu, saya juga pernah ngerasa kesepian banget walau kos rame. Malam makin larut, warung mulai sepi, hujan turun rintik-rintik waktu mereka pulang. Setelah Reza balik ke kamar dan ngelepas jaket, baru aja duduk tiba-tiba, tok-tok-tok. Mas Reza. Suara itu lembut, Reza langsung buka pintu, Budiah berdiri bawa 2 cangkir kopi. Kopinya mas, biar gak ngantuk, katanya sambil senyum kecil. Wah Budiah ini baik banget, masuk aja Bu. Baru aja Bu. Dia masuk, pet, listrik padam, ruangan gelap, Reza refleks ambil HP buat nyalain senter, tapi lowbat. Budiah yang kaget sekaligus takut, spontan pegang lengan Reza. Maaf, gelap banget ya, kata Budiah pelan. Mereka berdiri dekat, Reza bisa ngerasain napas Budiah. Cangkir kopi perlahan ditaruh di meja kecil, mereka belum gerak. Bu, sini duduk dulu, hati-hati ya Bu, takutnya nabrak, bisik Reza. Budiah nurut, mereka duduk bersebelahan, cuma cahaya layar HP milik Reza yang ada. Suasana terasa sunyi, hangat aneh, gak ada suara apapun, cuma nafas mereka berdua yang terdengar. Tiba-tiba, Reza pegang tangan Budiah. Budiah cuma diam, hanya tatapannya berubah. Ada sedikit ragu, tapi tak bergeming. Reza pelan-pelan berusaha memulai, Budiah masih diam, dan malam itu, dalam kegelapan dan keheningan, rasa yang selama ini dipendam, akhirnya meledak tanpa kata. Reza mampu menggapai anugerah yang ada di depan mata, penuh kegugupan, tapi juga kerinduan. Mereka tahu ini salah waktu, tapi malam itu mereka gak peduli. Pagi harinya, Budiah bangun lebih dulu, duduk di pinggir ranjang sambil nutup wajahnya. Astaga, aku ini ngapain sih? Kok bisanya aku? Bisiknya lirih. Reza yang masih setengah sadar pegang tangan Budiah. Bu, maaf ya Bu ya. Budiah berdiri buru-buru. Aku harus balik nih. Kita gak boleh gini lagi ya Reza. Dan dia pun pergi
Tapi langkahnya berat karena dalam hatinya dia tahu ini bukan masalah yang sederhana. Semalam, Reza menyelesaikan semuanya tanpa ragu sedikit pun. Udara pagi itu mendung, langit abu-abu mirip perasaan Reza yang sumpek. Sejak Budiah pergi dari kamarnya dini hari tadi, suasana kos kayak berubah, sunyi aneh. Reza duduk di depan kos, sendirian, tangan megang gelas kopi yang tinggal setengah dingin. Tadi, pagi sempat ketemu Budiah sebentar di dapur, tapi cuma saling lihat aja, gak ada senyum, gak ada sapaan. Duh, salah banget ini, tapi kok aku malah pengen deket lagi, pikir Reza dalam hati. Siangnya, Reza nekat ke warung Budiah. Bu, saya bantu ngangkatin galon ya? Nggak usah Reza, jawabannya dingin. Tolong jangan sering sini dulu. Reza nggak nyerah. Bu, saya nggak ada maksud buat malam itu, saya beneran ngerasa. Reza cukup, nada suara Budiah kaku. Beberapa pelanggan di warung langsung nengok. Budiah buru-buru nyari alasan ke pelanggan. Maaf ya mas, saya lagi capek. Reza pun mundur, tapi hatinya makin panas. Dia nggak bisa diem. Malam itu, bukan cuma karena mati lampu atau pelukan iseng. Reza yakin, itu karena mereka berdua sama-sama kesepian, sama-sama mau dan sama-sama nyaman. Beberapa hari lewat, Budiah makin jaga jarak, makanan sisa warung, nggak lagi mampir ke kos Reza. Senyum pagi-pagi juga hilang. Reza ngerasa kayak balik jadi anak kos biasa. Padahal sebelumnya, Budiah itu udah kayak deket banget, bahkan lebih dari itu. Sampai suatu sore, Reza lihat Budiah duduk sendirian di bangku depan warung. Reza maju pelan. Bu, saya cuma mau bilang satu hal, saya pingin ngobrol sama ibu kayak kemarin-kemarin itu. Budiah mendongak, matanya sembab merah kayak habis nangis. Kamu masih muda Reza, aku ini janda umur 36, dulu suami selingkuh, aku takut. Reza duduk di sebelahnya. Bu, saya nyaman sama ibu, bukan karena kasihan, tapi karena saya ngerasa saya nyaman. Budiah nggak jawab, kepalanya menunduk, jari-jari tangannya menggenggam ujung bangku. Beberapa hari berlalu, hubungan mereka nggak lagi sehangat dulu, tapi juga nggak seasing kemarin. Reza tetap nyapa tiap pagi. Budiah cuma jawab pendek sekedarnya, tapi Reza sabar. Dia tahu hubungan mereka butuh waktu. Sampai akhirnya, malam tertentu, Reza dikagetin lagi. Tok, tok dia, tok. Pintunya diketuk pelan. Mas Reza, maaf bisa bantu sebentar. Suara itu familiar. Suara seperti kemarin, suara yang Reza rindukan. Reza berdiri di ambang pintunya, di depannya, Budiah berdiri sambil melipat tangan di dada. Mukanya datar, tapi matanya nggak bisa bohongin siapa-siapa. Ada campuran marah, ragu, tapi juga lucu. Lampu kamarku yang dulu pernah kamu benerin mati, mas. Bisa bantu benerin? Reza sempat bengong. Oh iya bu, ayo bu, saya coba lihat. Mereka jalan bareng ke rumah belakang. Rumah Budiah yang biasa sepi, malam itu terasa beda. Mungkin karena Reza paham ini bukan sekadar benerin lampu. Sampai di kamar Budiah, Reza langsung ngelirik plafon. Ini lampu yang kemarin ya bu? Iya, udah 2 hari kemarin kedap-kedip, sekarang malah mati. Reza ambil lampu baru, lalu naik kursi, pegang lampu do atas, muter-muter ganti, tapi tetap mati. Wah, kayaknya dudukannya rusak bu, saya nggak bawa alat juga. Budiah berdiri di pojok kamar, tersedekap. Udah tahu nggak bisa, kenapa tadi langsung jawab iya? Reza turun pelan dari kursi. Karena saya pengen ketemu ibu lagi. Budiah menghela napas. Kamu ini ya nekat, Mbok ya sadar, saya ini siapa, kamu siapa. Tapi bu, malam itu kita sama-sama. Udah nggak usah mulai lagi. Potong Budiah cepet. Jangan diomongin. Reza jalan pelan ke arahnya. Tapi ibu datang sendiri ke kamar saya tadi. Budiah mundur 1 langkah. Itu karena saya butuh bantuin benerin lampu.
Dan ibu tahu kalau saya nggak ngerti listrik, tapi tetap aja datang ke saya kan, Bu? Suasana kamar mendadak senyap, cuman suara kipas angin yang muter pelan. Budiah balik badan, mau jalan keluar tapi baru buka pintu, Reza refleks nutupnya lagi. Nggak keras, cuma cukup buat bikin suasana mendadak sunyi. "Reza," suara Budiah lirih, "jangan keterlaluan kamu ya." "Tapi, Bu." Reza mendekat pelan, tangannya menyentuh lengan Budiah. "Saya kangen, ibu pasti juga iya kan?" Budiah menggigit bibir bawah, matanya mulai berair, tapi dia nggak mundur. "Apa nggak bisa ya kalau kita lupain aja kejadian malam itu?" "Kalau bisa dilupain, ibu pasti nggak bakalan datang malam ini buat ketemu saya, Bu." Dan dalam detik yang lambat itu, Budiah akhirnya menyerah pada rasa yang ditahan-tahan. Tangan Reza memegang pipinya, lalu mereka saling menatap, dan semuanya terjadi begitu saja. Tanpa kata-kata, tanpa penolakan, semuanya berantakan lagi. Malam itu, pintu Budiah yang tertutup, tapi bukan karena lampu rusak, karena hati mereka sama-sama gak bisa bohongin rasa. Besok paginya, warung Budiah tutup lebih cepat dari biasanya. Reza nyamperin pas siang, ngira Budiah lagi capek atau warung sepi. Tapi yang dia dapat malah obrolan yang gak enak di hati. "Loh, Bu, tumben kok tutup cepet?" Budiah duduk di kursi rotan teras belakang, rambutnya diurai, mukanya polos tanpa bedak. Tapi di mata Reza tetap ayu. "Lagi pengen istirahat," jawabnya pendek. Reza ikut duduk. "Yang semalam gak nyesel kan?" Budiah diam lama, lalu menjawab pelan. "Justru karena aku ngerasa aku terlalu nyaman, makanya aku takut, Za." Reza mengernyit. "Takut? Takut kenapa, Bu?" "Umur kita, Za. Aku 36, kamu 22, itu bedanya jauh." Reza gak langsung jawab, tangannya mainin sudut meja, tapi itu bukan salah siapa-siapa. "Aku sayang sama ibu kok, sumpah, beneran." Budiah senyum tipis. "Kamu itu masih labil, nanti nemu cewek seumuran, kamu bakal sadar, aku cuma apalah." "Enggak kah, Bu? Aku sendiri yang tahu aku maunya sama siapa." Budiah berdiri, masuk ke dalam, Reza ngikut dari belakang. Di ruang tengah, Budiah nyalain kipas lalu duduk di lantai. "Reza, aku gak pengen hubungan ini jadi beban buat kamu, cukup sama-sama seneng, itu aja." Reza duduk di depannya. "Tapi kok aku malah pengen lebih, Bu." Budiah tatap dia dalam. "Aku gak bisa janjiin apa-apa, Za. Aku udah ngalamin banyak hal. Pahitnya rumah tangga, sakitnya diselingkuhin. Sekarang aku cuma pengen hidup tenang." Tapi kayaknya ibu ini gak tenang. Kalau tenang gak bakalah datang ke aku malam itu. Budiah senyum tipis. Tenang itu bukan berarti gak rindu pelukan, tapi setelah itu, aku tetap pengen damai, tanpa drama. Reza narik napas dalam, dia ngerti maksud Budiah, tapi hatinya belum siap nerima. "Kalau aku tetap di sini, tetap nemenin ibu, apa itu boleh, Bu?" Budiah mendekat, tangan halusnya nyentuh kepala Reza. "Boleh aja, Reza, tapi jangan nuntut apa-apa dulu ya, Nak. Aku cuma pengen ditemani, belum pingin terikat." Reza angguk pelan, meskipun hatinya pengen lebih, dia rela jadi apapun asal bisa deket. Sore itu, mereka duduk lama di ruang tengah, gak banyak bicara, tapi sama-sama tahu, rasa mereka gak bisa dipaksakan jadi normal, tapi juga gak bisa dibohongi seakan gak ada apa-apa. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini.
Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.